Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan apapun, karena bagi seorang muslim, sabar dan syukur itu seperti halnya dua sisi mata uang. Semua hal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, menjadikan kita pribadi yang lebih baik, itu adalah semuanya sebagai anugerah dan kebaikan bagi kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada hari ini kita berada di majelis sirah, ya, sirah nabawiyah secara khususnya, yang di tengah-tengah bulan Ramadan, ya, hampir tengah ya, di pertengahan bulan Ramadan. Ini hari ke-12 kita di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan di bulan yang mulia ini, memberikan kita kekuatan, kesabaran untuk berada di dalam ketaatan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sebelumnya di pekan lalu untuk sirah spesial Ramadan pada tahun ini, kita membahas tentang Ramadan di dalam sirah. Bagaimana umat-umat terdahulu melakukan ibadah puasa yang sudah kita uraikan ya, walaupun kemudian singkat dan memang tidak mendetail, kita tidak perlu juga untuk kemudian memperinci bahasan tersebut, namun dari gambaran yang sudah kita sampaikan menjadikan kita seharusnya sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW sudah selayaknya ya untuk kemudian bersyukur pada Allah Ta'ala yang dengan segala rahmatnya dicurahkan kepada kita ya, dengan kasih sayang dari Rasulullah Muhammad SAW yang selalu memikirkan tentang umatnya. Ibadah-ibadah yang kemudian kita lakukan sebagai umat Islam, ternyata kesemuanya ini adalah bagian dari rahmat Allah, di mana bobotnya ya, tingkat kesulitannya jauh lebih mudah, tetapi bobot pahalanya sama ya. Jadi banyakkan kita ya seharusnya. Maka mudah-mudahan apa yang kita sudah upayakan untuk terus beramal solih, Allah jaga kita dalam keistiqomahan. Dan Ramadan identik dengan segala amal kebaikan ya, yang di bulan-bulan biasanya barangkali kalau melakukan satu amal solih mungkin biasa saja, di bulan Ramadan ya secara suasananya ya, secara suasana atmosfer yang dibangun, rasanya lebih mudah untuk kemudian bersemangat ya, ngirohnya akan lebih besar untuk melaksanakan setiap amal itu. Yang biasanya orang-orang pada umumnya mungkin kalau sedekahnya kecil, di bulan Ramadan jor-joran untuk bisa bersedekah ya. Kemudian sholat malamnya yang biasanya bangunnya juga ogah-ogahan, ya mau enggak mau kan bangun untuk sahur ya. Kalau enggak sahur nanti lemes. Ya sebetulnya bukan hanya alasan itu saja ya, secara fisik begitu tidak, tetapi memang ada keutamaan ketika kita bangun di waktu sahur, maka Allah turunkan keberkahan di waktu tersebut. Dan masih banyak hal lain lagi, amal-amal ibadah yang biasanya mungkin juga tidak kita lakukan, atau mungkin sudah kita lakukan, tapi secara kuantitasnya ataupun kualitasnya mungkin lebih rendah dibandingkan pada saat kita lakukan di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan ampunan. Nah, tapi ternyata Ramadan sepanjang dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, baik ketika beliau belum diangkat menjadi nabi ataupun setelah diangkat menjadi nabi, beliau kan jumpanya juga dengan Ramadan ya, karena bulan-bulan Hijriyah, bulan-bulan Qamariyah, ya lebih tepatnya bulan-bulan Qamariyah ya, dari mulai Al-Muharram sampai dengan Dzulhijjah itu adalah bulan-bulan yang juga sudah ada di masa jahiliyah sebelum Islam. Namun kemudian
adanya perintah untuk puasa wajib di bulan Ramadan itu nanti baru ada pada tahun 2 Hijriah. Jadi 2 tahun setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, ya seperti pembahasan kita sebelumnya pada materi perang Badar. Nah, ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di sepanjang perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini merupakan satu fondasi awal dari proses pembangunan peradaban Islam itu. Sebagaimana yang kita tahu, sepanjang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di periode Mekah 13 tahun dan Madinah 10 tahun. Mekah dan Madinah tentu coraknya berbeda. Ya, di Mekah itu adalah pondasinya. Kalau bangunan yang berarti ini pondasi dasarnya harus kokoh. Kemudian di Madinah itu karyanya. Nanti yang baru kelihatan megahnya, kelihatan cantiknya sebuah bangunan ya kalau sudah dibangun ada tidak hanya sekedar pondasi tapi sudah ada dindingnya, ada atapnya, bahkan sekarang ada interior dan eksterior ya, desain seperti itu. Nah, dari peristiwa-peristiwa besar ini kita nanti akan melihat bagaimana kemudian kita memotret peradaban besar Islam ya yang hampir kemudian menguasai 2/3 dunia dalam waktu yang sangat singkat ya, terutama di masa periode kenabian. Itu singkat sekali. 13 tahun dan 10 tahun, 23 tahun. Itu masa yang sangat singkat sekali untuk kemudian sudah meluaskan wilayah dakwah itu hingga taraf internasional. Ya, hingga taraf internasional sehingga tidak hanya di Jazirah Arab ataupun sekedar di Mekah saja, tetapi sudah sampai meluas, baik itu wilayah Romawi ataupun Persia. Sehingga kita sebagai seorang Muslim, apalagi yang kita sudah belajar sirah ya, kita tambah lagi nih tingkatannya. Tidak hanya di bulan Ramadan ini kita mengejar target-target ibadah secara ritual individu, ya, tetapi juga kita melihat dalam skala yang lebih besar, yaitu bagaimana kita membangun peradaban Islam. Kita akan mengembalikan kejayaan Islam ini ya dari tangan-tangan kita ya nanti melalui pendidikan kepada anak-anak kita ya. Inilah yang kemudian bisa kita ambil pelajaran dari sirah ya, sirah nabawiyah, terutama pada bulan-bulan Ramadan di setiap tahunnya ada peristiwa apa saja. Ya. Baik. Untuk Ramadan ketika sudah diwajibkan berpuasa itu di Madinah, tapi yang akan kita bahas di sini setidaknya ada 5. Ada 5 peristiwa besar ya, walaupun ada peristiwa-peristiwa lain di Ramadan tersebut, akan tetapi kita memulai bahasan kita dari Ramadan di awal kenabian, yaitu di mana pada saat ditandai wahyu yang pertama itu turun. Ya, wahyu yang pertama turun ayat Al-Quran dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, itu sebagai satu peristiwa atau momentum yang kemudian menjadi awal sebetulnya ya, awal dari peradaban. Dan awal dari peradaban Islam dimulai dari turunnya ayat yang pertama, Iqra. Sebetulnya dari sini kita sudah bisa membaca ya secara sepintas lalu ya, Iqra, membaca. Nah, membaca dalam hal ini kalau yang ada di dalam Al-Quran seperti yang pernah disampaikan dalam kajian Ustadz Aab ya, Ustadz Abu Abdurrahman, beliau menyampaikan bahasan di surat Al-Alaq tadi pagi bahwa Iqra, membaca ini ya membaca tulisan ya. Kalaupun kemudian ada yang istilahnya mengasosiasikan atau mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan tentang Iqra itu juga membaca alam, membaca sekitar, bahkan membaca diri, ya, membaca apapun itu, ya, mungkin bisa jadi dikaitkan demikian. Tetapi Iqra yang disebutkan di dalam Al-Quran ini, ya, diartikan sebagai membaca yang membaca tulisan. Karena membaca itu adalah sebuah wasilah untuk ilmu. Jadi ini menjadi kunci dari peradaban itu sendiri. Yang menariknya, perintah untuk membaca, Iqra, itu disampaikan kepada seorang nabi yang ummi. Bahkan untuk umatnya yang ummiyin. Artinya semuanya ummi. Ummi itu apa? Ya, bukan sekedar kita mendengar istilah ummi bahwa Nabi Muhammad SAW
ummi itu tidak bisa membaca dan menulis, bukan seperti itu yang kemudian kita pahami, ya, terlalu dangkal. Tetapi yang dimaksud ummi itu memang masyarakatnya. Pada saat itu budayanya, mereka itu tidak peduli dengan budaya baca dan tulis. Berbeda dengan masa kita sekarang. Karena pada masa itu budaya mereka itu adalah budaya lisan, ya, sehingga tidak heran kalau kemudian syair-syair dan hafalan mereka itu luar biasa. Mereka mengingat, ya, segala sesuatu, bahkan sejarah itu diingatnya di kepala dan diturunkan kepada generasi mereka, ya, yang luar biasa seperti itu. Sehingga kalau di dalam sirah kita sering mendengar, ya, kemudian kisah-kisah ada sahabat ataupun bahkan kisah dari kafir Quraisy yang mereka ahli dalam bersyair, dengan syair-syair itu kemudian viral. Nah, mungkin kita bisa membayangkan sedikit kalau diilustrasikan di masa kita sekarang, ya, syair-syair itu seperti halnya media sosial ataupun media massa, ya, sebelumnya, yang kalau kemudian ada sesuatu hal yang viral, ya itu bisa akan sampai ke banyak orang dalam waktu yang singkat gitu. Jadi trending topic, kira-kira seperti itu. Itu mereka menggunakan media syair. Ya, jadi bukan budaya mereka untuk membaca dan menulis. Walaupun ada segelintir dari mereka yang memiliki keahlian itu, ya, rata-rata mayoritasnya laki-laki. Ya, tetapi perempuan pun ada, ya, perempuan juga ada. Maka nanti ada istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau juga biasa belajar untuk menulis dan membaca, yaitu putrinya Umar bin Khattab yang kita tahu sebagai istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah Hafsah yang nantinya pun beliau mendapatkan amanah untuk menjaga lembaran-lembaran atau mushaf Al-Quran sebelum kemudian di masa Utsmani, ya, setelah Umar bin Khattab wafat. Nah, ini kita melihat bahwa ternyata peristiwa besar itu dimulai, ya, diawali pada bulan Ramadan. Ya, ini Ramadan ini spesial, spesialnya banyak gitu, ya, terutama ditandai juga dengan peristiwa-peristiwa besar. Nah, yang menandai pertama kalinya adalah dengan turunnya wahyu itu juga di bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan, ya, dari Lauhul Mahfudz, ya, kemudian ke langit bumi ataupun dari malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun juga di bulan Ramadan. Ya, inilah yang kemudian menjadi satu momentum bahwa proses untuk pembangunan peradaban Islam itu dimulai dari sini. Dan rentang waktu antara turunnya wahyu hingga kemudian nanti peristiwa besar berikutnya di bulan Ramadan yang tercatat, gitu, ya. Karena riwayat bulan Ramadan, peristiwa di bulan Ramadan sepanjang periode dakwah di Mekah tentu tidak banyak, karena di periode Mekah ini benar-benar ketika membangun pondasi, ya, para sahabat, ya, kaum muslimin ini masih pada tahapan sabar. Jadi di situ apa namanya peristiwa-peristiwa yang terjadi belum cukup apa ya, belum cukup banyak gitu, ya, dan variatif. Nanti kalau ketemu di Madinah kan banyak, termasuk nanti banyak hukum-hukum muamalah yang juga turun pada saat di Madinah. Sedangkan di Mekah perang pun belum diizinkan, ya, sehingga yang dilakukan para sahabat, mereka berdakwah pun dalam kondisi terbatas, ya, 3 tahun terbatas, kemudian nanti ada masa terang-terangan, ada intimidasi, ada pemboikotan dan segala macam, ya, yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dalam rangka menolak, ya, tidak menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Namun dalam periode Mekah ini, ya, setidaknya pada titik awal sebagai permulaan, ya, pembangunan peradaban Islam itu dimulai ketika wahyu yang pertama turun, ketika ayat Iqra itu diturunkan. Nah, ini menjadi satu poin penting untuk kita. Jadi membaca itu adalah sesuatu hal yang menjadi wasilah ilmu itu hadir di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, dalam hati kita. Dari ilmu inilah, ya, peradaban itu kemudian dibangun. Nah, kalau kita sudah biasa atau budaya kita di masa sekarang ini adalah membaca, ya sudah, ini tidak ada cara lain membaca, walaupun kemudian itu bacanya mungkin pakai PDF secara online atau membacanya tidak lagi di buku, ya. Masing-masing mungkin akan berbeda, ya. Kalau untuk saya pribadi, saya sebetulnya tetap lebih nyaman bacanya itu pakai buku gitu, ya. Jadi bisa memberikan catatan-catatan
atau memberikan tanda itu lebih leluasa. Ya, kalau mungkin ada yang tipe membaca dengan media online, ya pakai gadget gitu ya, tulisannya bentuknya soft file gitu bisa, ya itu tidak ada masalah. Tetapi memang menjadi kunci adalah membaca. Ya ini juga menjadi persoalan bagi tidak hanya bagi umat Islam sebetulnya, persoalan negara kita juga ya tentang minat membaca ini. Kita kemudian kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, dari anak-anak kita. Kalau di Unpad memang sudah dibiasakan untuk guru-guru bisa memanfaatkan perpustakaan gitu ya, untuk bisa ya kalau ini ya belum biasa, caranya membiasakan dengan dipaksa. Ya, saya sedang mencoba untuk membereskan buku-buku yang sudah pernah dikoleksi, dikoleksi karena dulu belinya itu biasanya lapar mata. Kalau ada ibu-ibu biasanya kalau datang ke pasar gitu ya, pengennya beli macam-macam kalau nggak ada catatan ya. Kalau kemudian ke pameran buku, semuanya kayaknya pengen dibeli, walaupun belum tentu kemudian langsung dibaca gitu ya. Dan ternyata dari yang seperti itu membuat adanya koleksi, tumbukan koleksi begitu ya. Ya, harapannya tidak hanya sekedar koleksi, tapi kemudian bisa dibaca menjadi satu ilmu yang bermanfaat dan bisa kemudian diamalkan. Nah, monggo nanti bisa dibuat program di keluarga masing-masing terkait dengan membaca ini, karena ini menjadi hal yang sangat penting. Ya, ilmu itu datang wasilahnya dengan diantaranya adalah dengan membaca. Ini membaca tulisan yang saya maksud ya. Jadi kalau untuk membaca situasi, membaca alam, membaca manusia, orang, lingkungan dan lain sebagainya, itu nanti bisa dikembangkan atau dicatatkan. Itu adalah peristiwa yang pertama di bulan Ramadan pada fase dakwah di Mekah, ya, di mana ayat pertama itu turun, ya, perintah untuk membaca. Kemudian yang kedua, peristiwa yang saya soroti di sini, ya tidak semua peristiwa nanti ya, mungkin akan saya singgung sedikit. Peristiwa yang kedua jelas adalah peristiwa di bulan Ramadan yang ini menjadi satu kunci juga ya, satu kunci dalam keberhasilan membangun peradaban Islam, yaitu pada bulan Ramadan di tahun 2 Hijriah. Ya, tahun 2 Hijriah itu ada peristiwa besar, ya karena baru bahasan kita yang terakhir ya, tema kita di Perang Badar, nah kita jadi ingat. Dan itulah yang salah satu kunci peristiwa besar. Badar itu kan terjadi ya bukan dalam rencana untuk melakukan peperangan antara kaum muslimin ya dengan orang-orang kafir Quraisy. Tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali ada rencana peperangan di situ. Yang dilakukan oleh kaum muslimin sejak tiba di Madinah, ya kemudian mempersiapkan segala sesuatunya, membuat piagam gitu ya untuk menjaga keamanan di Madinah, kemudian perekonomian mereka di Madinah, membangun masjid, ya intinya untuk membangun satu negara yang memiliki struktur begitu ya, termasuk nanti juga kemudian militernya. Nah, dari sisi ekonomi ya, ini merupakan celah untuk bisa menjatuhkan orang-orang Quraisy dan kekuasaannya. Karena mereka ini adalah pedagang yang melakukan perjalanan dagang ke negeri yang lain, diantaranya Yaman dan Syam, selatan dan utara. Nah, kalau utara jelas itu akan melewati area-area Madinah dan sekitarnya sampai ke tepi barat. Ya, tepi barat itu berarti di pesisir pantai. Kalau kemudian di dalam peta di pesisir pantai di bagian barat ini ada Laut Merah. Ya, kaum muslimin atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat ini sudah dikirim untuk ekspedisi militer atau syariah. Ya, syariah itu berarti dipimpin oleh sahabat. Kalau Ghazwah itu dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Ada banyak syariah-syariah yang dikirim. Sedangkan pada saat peristiwa Badar itu pasukan yang dibawa, ya rombongan yang dibawa ini adalah dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini Ghazwah. Ya, dan pada saat menghadang kafilah dagang sebagai salah satu cara untuk melemahkan kekuasaan dan perekonomian orang-orang Quraisy yang saat itu ternyata Abu Sufyan yang membawa satu kafilah dagang yang sangat besar, dan itu banyak sekali barang-barang dan harta-harta orang-orang Quraisy yang dititipkan di kafilah dagangnya Abu Sufyan. Jadi ada konsorsium semacam itu.
Nah, walaupun kemudian akhirnya Abu Sufyan ini lolos, tapi kemudian sudah kadung ya pasukan yang dibawa oleh Abu Jahal keluar dari Mekah dengan jumlah sekitar 1.000 orang, sedangkan kaum muslimin hanya 300-an orang. Orang-orang kafir Quraisy sudah siap dengan segala persenjataan mereka, walaupun sebetulnya tujuan mereka hanya untuk melindungi kafilah dagangnya Abu Sufyan, karena di situ terdapat hartanya orang-orang Quraisy. Ya, tapi ya itu tadi Abu Jahal ini punya dendam tersendiri sehingga dia mencari cara supaya walaupun Abu Sufyan dan kafilahnya sudah selamat, mereka tetap saja akan meneruskan perjalanan untuk kemudian menghabisi pasukan kaum muslimin. Dan kaum muslimin tidak siap dengan itu. Datang hanya 300-an orang, ya kira-kira 313, 314 orang. Paling banyak kalau tidak salah riwayatnya 317 orang ya. Berarti 300-an orang lebih. Tapi kalau dibandingkan dengan 1.000, itu kekuatan secara hitungan matematis saja itu sudah sangat jomplang. Ditambah tidak mempersiapkan persenjataan seperti halnya persiapan untuk perang. Nah, kita sudah bahas ini panjang lebar ya. Nah, ini menjadi sebetulnya dengan kemenangan kaum muslimin di Badar ini, ya, ini menjadi satu keuntungan besar bagi kaum muslimin karena orang-orang di Jazirah Arab mengetahui tentang peristiwa ini, bagaimana keadaan mereka, bagaimana posisi dan kedudukan antara orang-orang kafir Quraisy, pasukan mereka yang jumlahnya banyak itu dengan perlengkapan yang sudah disenjatai dari awal, dan dengan pasukan kaum muslimin yang seadanya, yang jumlahnya juga sangat minim, dan menang ya. Ini menjadi buah bibir ya, sehingga mereka mulai memperhitungkan eksistensi dan kekuatan dari pihak kaum muslimin di Madinah. Ini orang-orang Jazirah Arab, suku-suku di sekitar Jazirah Arab, mereka jadi mulai memperhitungkan keberadaan kaum muslimin di sana, pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ini menjadi kunci karena dari kemenangan di Badar inilah yang kemudian nanti menjadi kunci dibukanya kota Mekah. Dan ketika kota Mekah ini dibuka, ya, Fathu Mekah yang kita kenal dengan peristiwa Fathu Mekah, ini juga menjadi kunci untuk kemudian istilahnya apa ya, kalau bahasa kita sekarang, Islam itu go internasional gitu ya. Nah, ini saling terkait gitu ya. Jadi saling terkait. Tidak ada yang kemudian berdiri sendiri, semuanya ada proses. Di fase dakwah Mekah, membangun peradaban ini ya dengan pondasi yang sangat kuat, kesabaran yang sangat luar biasa. Diapakan pun ya tidak mempan, bahkan disiksa, dibunuh, ya diambil hartanya, habis-habisan itu harta. Ya termasuk hartanya Bunda Khadijah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hartanya Abu Bakar As-Siddiq yang awal beliau masuk Islam itu tercatat sekitar 4.000 dinar atau kisaran 16 miliar ketika selesai di periode Mekah, itu berarti ditandai hijrah, itu beliau tinggal punya sisa sekitar 2 miliar. Itu yang tercatat. Yang tidak tercatat jauh lebih banyak karena beliau pedagang. Pedagang pun kelasnya kelas kakap. Itu habis. Ya. Dan itu fase yang tidak mudah. Ya. Dan itu dilalui, harus dilalui sampai kemudian di masa kaum muslimin itu berkarya di Madinah dengan berbagai macam peristiwa yang nanti terjadi di dalamnya. Ini dilalui. Ya, semuanya ada tahapan, ada tahapan-tahapannya, ada pondasi yang kuat, kemudian karya itu kemudian bisa sangat melejit begitu ya. Jadi peradaban Islam itu dibangun juga dengan pondasi kesabaran, harus ada kesiapan. Maka pada saat kaum muslimin ya diizinkan untuk kemudian mengangkat senjata, ya membela harga diri dan nyawa mereka, ya membela agama Allah dengan mengangkat senjata, ya setelah berapa kalau sampai 1 Hijriah berarti sekitar 14-an tahun ya, itu harus menahan diri begitu ya. Ketika diizinkan, itu kaum muslimin diberikan semacam pembekalan, ya pembekalan itu dari sisi ruhaninya itu sudah harus siap gitu ya. Maka kemudian di situ muncul banyak perintah-perintah ibadah ritual ya atau ibadah mahdoh yang pernah kita bahas sebelumnya. Dan disitulah ada perintah untuk puasa Ramadan. Kalau sebelumnya kan belum ada puasa Ramadan ya yang diwajibkan untuk puasa ya puasa Asyura walaupun puasa 3 hari Ayyamul Bid itu ya.
Nah, ini juga untuk menguatkan. Maka kita di bulan Ramadan, kalau kita sudah terbiasa untuk meningkatkan ibadah ritual secara individu, maka ini kita waktunya naik kelas gitu ya. Mudah-mudahan kita kemudian ketika sudah siap ya dengan bekal yang kita lakukan, ya sangunya sudah cukup begitu, kita bisa kemudian tidak lagi hanya memikirkan ibadah-ibadah individu kita itu sudah otomatis jalan, tapi kemudian kita bisa memikirkan untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu untuk peradaban Islam. Yang kita siapkan tidak hanya diri kita, ya, generasi kita dan karya-karya kita. Nah, di Badar ini menjadi kunci. Ya, ini peristiwa yang sangat besar. Kalau kita ceritakan lagi kan berarti kita ngulang materi sebelumnya ya. Tapi sekilas untuk yang barangkali baru bergabung bisa memahami bahwa peristiwa Badar ini menjadi peristiwa yang menjadi satu kekuatan kaum muslimin untuk mempertahankan dakwah, untuk mempertahankan proses yang sudah dilakukan selama 13 tahun di Mekah. Jadi untuk mempertahankan keimanan, mempertahankan apa yang sudah dilalui, bahkan kemudian untuk mempertahankan apa yang baru saja didapatkan, ya, yaitu teritorial juga ya di Madinah, karena waktu di Mekah tidak ada pemerintahan Islam, tidak ada kekuatan militer, tidak ada, ya. Jadi tidak ada struktur pemerintahan yang kemudian mengelola dengan teratur, tidak ada. Tapi di Madinah ada. Jadi di situ sudah ada perangkatnya, sudah ada wilayahnya, dan itu harus dipertahankan. Karena ini bagian dari tingkatan untuk naik kelas dalam mengembangkan peradaban Islam tadi. Ya, disitulah Badar menjadi satu momen atau peristiwa yang sangat penting sebagai upaya pertama untuk mempertahankan tegaknya peradaban Islam. Ya, ini jadi sudah ada berapa? Ada 2 peristiwa besar ya di dalam sepanjang Ramadan ya pada masa kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selain Badar, karena di tahun 2 ada perang Badar, tahun 3 ada perang Uhud, gitu ya. Perang Uhud ini terjadinya di bulan Syawal. Jadi persiapannya itu juga masuk di bulan Ramadan. Ya, kenapa kok persiapan? Ya, karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau selalu menempatkan orang-orang terpercayanya untuk memberikan informasi apapun dari pihak musuh. Ada pergerakan apapun dari pihak musuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau akan mengetahui dan akan membuat strategi. Jadi perang Uhud itu terjadi, hanya itu tahun 3 Hijriah di bulan Syawal, tapi bulan Ramadan kaum muslimin harus persiapan. Bisa bayangin ya, kita kalau Ramadan persiapannya mau lebaran aja. Sudah beli kue belum gitu ya, mau belanja apa, kirim parcel enggak, mau bikin-bikin makanan enggak dan lain sebagainya. Bersih-bersih rumah, ngecat rumah apa enggak. Yang kita pikirkan itu. Tapi di masa sahabat bulan Ramadan yang akan dipersiapkan apa? Ya, peperangan melawan orang-orang musyrik di bulan Syawalnya. Ya, biasanya kalau Syawal di tempat kita apa? Selain lebaran silaturahmi, kawinan ya, nikahan ya, banyak orang hajatan bulan Syawal. Yang dipikirin peristiwa-peristiwa seperti itu ya. Nah, coba kita naik tingkat lagi ya. Baik, yang berikutnya di bulan Ramadan tahun 4 ada Syariah juga, tahun 5 ini adalah peristiwa penting juga. Tahun 5 sebetulnya ini terjadinya bulan Syawal, tetapi segala persiapan dan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin itu sudah sejak dilakukan di bulan Ramadan. Dan ini menjadi kondisi yang sangat khusus. Kenapa? Karena pada tahun ini ya terjadi satu peristiwa perang yang sangat besar dengan jumlah pasukan yang jor-joran. Pasukan musuhnya jor-joran. Tadi kalau di Badar 300 banding 1000 ya. Nah, kalau ini masukan musuhnya aja 10.000. Seluruh penduduk yang ada di Mekah itu cuma kisarannya 3.000 atau 4.000. Itu seluruh penduduknya, termasuk anak-anak, orang tua, wanita gitu ya. Lalu jumlah pasukannya cuma berapa? Maksudnya pasukan itu ya laki-laki yang qualified untuk menjadi seorang tentara gitu. Mungkin kisarannya hanya 1.000 orang. Jadi bisa dibayangkan bagaimana perbandingannya pasukan ini. Ya. Sudah tahu ya kalau clue-nya jumlah pasukan jor-joran seperti itu? Peristiwa apa? Ya, peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq. Itu terjadi perangnya itu di bulan Syawal tahun 5 Hijriah, akan tetapi persiapannya ya kenapa kok kemudian menjadi sesuatu yang penting? Persiapannya ini di perang Ahzab, kenapa disebut perang Ahzab? Karena jumlah pasukan musuh
jumlahnya besar dan mereka adalah gabungan dari beberapa bagian masyarakat. Ada dari Quraisy, ada dari Ghatafan, ini dari suku-suku Arab, ya, dan yang memprakarsai itu ya adalah orang-orang Yahudi. Jadi ini pasukan gabungan, maka dikenal dengan pasukan Ahzab atau perang Ahzab. Atau nama lain dari perang ini adalah perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit. Ya, tentu mungkin sudah pernah mendengar ya kisah tentang perang Khandaq, parit. Ya, kalau disebutkan clue-nya seperti ini, langsung ambong gitu biasanya. Oh, perang parit, perang yang menggunakan strategi parit dari Persia. Ya, sahabat Salman Al-Farisi yang kemudian memberikan ide. Ketika Madinah itu dikepung dari bagian utara, karena bagian barat, bagian timur itu ada Harrah, ya, ada gunung-gunung batu hitam dan itu sangat tidak mungkin, impossible untuk kemudian dilalui pasukan. Bagian selatan juga dan perkampungan dan ada perkebunan kurma yang sangat lebat, jadi sulit sekali. Bisanya masuk hanya dari bagian utara. Nah, karena dikepung seperti itu, maka kemudian strategi parit ini menjadi satu strategi yang dipilih oleh Rasulullah SAW yang dianggap sebagai strategi yang paling sesuai dalam keadaan tersebut. Maka pada kondisi yang sangat kekurangan, ya, di Madinah, kemudian dalam waktu yang sangat singkat, mereka harus bekerja untuk menggali parit di perang Khandaq itu. Menggali parit di sepanjang, saya lupa hitungannya berapa kilo itu ya, dan jaraknya saja bisa sampai 5 meter, dalamnya kalau tidak salah 3 atau 4 meter. Bisa kebayang ya, jangan dibayangkan kayak parit selokan di depan rumah kita ya, kita loncati satu langkah saja lewat. Kalau ini paritnya itu sudah dalam, ya, kalau kemudian ada kuda yang mau melompat itu saja tidak akan cukup. Ya, langkahnya kuda kan kita bisa bayangkan itu kalau lari sudah ancang-ancang mau lompat gitu, kira-kira dia bisa melompati berapa meter gitu ya. Ini tidak bisa. Memang dibuat demikian supaya musuh itu tidak bisa menerobos masuk ke Madinah. Nah, ini menjadi satu peristiwa yang sangat luar biasa beratnya bagi kaum muslimin. Bahkan digambarkan ya kaum muslimin ini ya termasuk juga orang-orang munafik kan ikut serta di sana. Orang-orang munafik ini luarnya Islam, dalamnya musuh gitu ya. Dalamnya musuh dalam selimut. Ini orang-orang munafik dan adanya cuma di Madinah. Dan itu terjadi. Ya, bahkan kemudian nanti terjadi ada pengkhianatan orang Yahudi dari Bani Quraidah di bagian tenggara. Ya, ini adalah salah satu kunci pintu yang bisa terbuka. Kalau Bani Quraidah berkhianat, memberikan masuk ya orang-orang dari tadi pasukan Ahzab tadi, ya sudah, Madinah sini-sini tidak ada pertahanan. Pertahanannya hanya di utara tadi. Nah, dan itu terjadi pengkhianatan Bani Quraidah, tapi tidak sampai kemudian pasukan itu masuk. Dan itu membuat hati para sahabat itu luar biasa. Dari sisi fisik sudah diuji, kelaparan, kelelahan, ketakutan, itu semuanya. Bahkan mereka berprasangka gitu ya, menduga-duga, jangan-jangan Allah tidak akan menurunkan pertolongannya. Sampai seperti itu. Yang pada akhirnya memang betul nanti Allah turunkan pertolongannya dengan angin ya, jadi memporak-porandakan kemahnya pasukan Ahzab, kemudian di hati-hati orang-orang kafir ini diberikan rasa takut di dalam hati mereka. Ya, akhirnya mereka kemudian pulang dengan sendirinya. Nah, ini luar biasa, peristiwa yang sangat luar biasa dihadapi oleh kaum muslimin, dan itu persiapannya dilakukan di bulan Ramadan, dan peperangan Ahzab itu terjadi di bulan Syawalnya. Jadi bulan-bulan seperti ini, bulan Ramadan, banyak sekali peristiwa-peristiwa besar yang seharusnya kita pun ya punya semangat untuk itu. Jadi di bulan Ramadan tidak hanya kita bisa meningkatkan ibadah ritual kita secara individu, tapi kita bisa melakukan apa sesuatu yang besar. Yang sudah kita lakukan apa, atau yang belum kita lakukan apa, sehingga kita bisa merencanakannya. Ya, tidak hanya untuk pribadi kita, tetapi anak-anak kita juga kita buatkan program, keluarga kita buatkan program. Kira-kira apa ini yang kemudian belum kita lakukan? Ya, kalau untuk ibadah individu tentu sudah ada ya, kadang-kadang ada lembar mutabaah begitu ya, kemudian bisa untuk kita checklist ya, jangan ada yang kelewat bolong kita tidak tadarus, kelewat tarawihnya, kelewat sholat sunnahnya dan lain-lain. Ya, itu bisa kita mutabaah seperti itu. Tapi untuk hal-hal yang lebih visioner gitu ya, kita juga harus persiapkan ya apa yang kemudian kita mau lakukan ya dengan adanya bulan Ramadan ini. Ya, kan semangatnya
pol-polnya nih ya, jangan sampai kemudian semangatnya malah semakin hari semakin turun ya, tetapi harus semakin bertambah ya. Jangan kita sia-siakan bulan Ramadan ini. Nah, ini sebuah peristiwa yang di dalamnya sebetulnya kalau di perang Ahzab ini ya peristiwa kecil-kecil yang terjadi di dalamnya sangat banyak. Sangat banyak. Jadi kalau pembahasan di perang Ahzab tidak hanya sekedar kita bicara tentang bagaimana terjadinya perang Ahzab ya, situasi seperti apa, tapi banyak peristiwa-peristiwa yang mewarnai di dalam momentum perang Ahzab tadi ya. Salah satunya adalah ketika menggali parit ya, ada sebongkah batu besar yang kemudian sulit sekali oleh sahabat dihancurkan. Maka kemudian mereka melapor kepada Rasulullah SAW hingga kemudian Rasulullah datang dan beliau yang kemudian menghancurkan batu tersebut. Ya, ketika beliau memukul batu itu, ya, nah disitulah ada istilahnya apa ya? Prediksi. Kalau Rasulullah itu apa ya namanya? Coba nanti yang ingat boleh dicat ya, boleh dicat. Namanya apa ya? Jadi prediksi yang dilakukan yang diucapkan Rasulullah dan itu pasti terjadi. Ya, termasuk seperti Konstantinopel, bahkan Roma, ya. Itu apa istilahnya saya kok lupa. Nah, ini menyebutkan sebuah berita gembira di tengah keadaan tanda petik keputusasaan, segala situasinya serba sulit. Di dalam perang Ahzab ini Rasulullah memberikan satu kabar gembira, memberikan harapan sehingga para sahabat itu semangat. Yang disampaikan Rasulullah ya ketika beliau memukul batu yang pertama, beliau melihat kunci-kunci dari kerajaan di negeri Yaman, di Syam itu akan diserahkan kepada kaum muslimin. Artinya bahwa perang Ahzab itu bukan akhir dari kehidupan kaum muslimin. Dakwah ini terus berlanjut bahkan sampai keluar jazirah Arab. Ya, dan orang-orang munafik yang di dalam hatinya ada penyakit mereka mengatakan apa yang telah dikatakan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, apa yang dikatakan oleh Muhammad Rasulullah dengan Allah adalah sesuatu hal yang merupakan tipu muslihat. Nauzubillah min dzalik. Ini ucapan yang sangat buruk dan itu membuat melemahkan sebetulnya ya, melemahkan dari semangat ya dari para sahabat. Ketika sahabat-sahabat ini sudah diberikan ujian secara fisiknya ya dengan kekurangan, dengan rasa ketakutan, mereka harus terus siaga ya dan tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi mereka memiliki bekal keimanan, keyakinan bahwa pertolongan Allah itu pasti turun. Kalau kemudian itu berhasil diluluhlantahkan oleh orang-orang Quraisy dari Gotafan ya dari pasukan Ahzab ini, ya habis sudah dakwah Islam ini tidak akan sampai di masa kita. Ya, kita sangat berterima kasih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang sudah berjuang seperti itu. Ini di perang Ahzab, ya terjadinya bulan Syawal, tetapi persiapan yang luar biasa itu terjadi di bulan Ramadan. Ini peristiwa atau momentum yang ketiga. Kemudian yang keempat, jadi kalau dari tahun 5 Hijriah sampai dengan peristiwa yang keempat ini, yaitu Fathu Mekah, itu tahun 8 Hijriah, berarti ada jeda sekitar 4 tahun. Sebetulnya dalam setiap jeda ini juga ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, tetapi ini saya ambil 5 peristiwa yang besar-besar, gitu ya, sebagai satu gambaran untuk kita bahwa ternyata setelah terjadi perang Ahzab ini ada sebuah momentum perubahan, gitu ya. Dengan terjadinya perang Ahzab, ya, ketika dari perang Badar itu mendapatkan serangan, perang Uhud juga diserang, perang Ahzab juga diserang oleh musuh, ya. Bukan kaum muslimin yang kemudian memulai untuk melakukan penyerangan, ya, tentunya dengan alasan yang syar'i, gitu ya. Nah, sejak saat perang Ahzab ini berakhir, ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda bahwa mulai hari ini kita yang akan menyerang, bukan lagi mereka yang menyerang kita. Nah, ini sebagai penanda ada satu perubahan yang membalikkan keadaan. Yang tadinya situasinya itu hanya bertahan, yaitu defensif, kemudian setelah perang Ahzab ini menjadi strategi yang ofensif, yang mulai kemudian meluaskan wilayah dakwah dengan lebih dahulu kemudian bergerak, gitu ya. Kalau melakukan penyerangan itu bukan untuk tanda petik menjajah seperti halnya bangsa asing menjajah Indonesia, tapi dengan futuhat, dengan membuka wilayah-wilayah itu
untuk kemudian dihadirkan Islam di sana, ya, untuk kemudian kesejahteraan, ya, orang-orang yang ada di sana atau masyarakat yang di sana, yang mau tunduk atau yang mau kemudian masuk agama Islam. Karena masyarakat ada juga yang mereka tidak mau masuk Islam, tapi mereka hanya tunduk, ya, sehingga orang-orang kafir yang di bawah kekuasaan atau pemerintahan Islam, mereka harus membayar jizyah, ya, sebagai bukti ketaatan mereka kepada pemerintah kaum muslimin. Nah, itu ada syariah-syariah juga yang terjadi sepanjang tahun 5 sampai 8. Nah, peristiwa besar yang keempat itu adalah Fathu Makkah, yang tadi juga sudah saya sebutkan, saya singgung, ya. Perang Badar ini menjadi satu kunci, ya, untuk mencapai kaum muslimin di Fathu Makkah, ya. Karena dengan memenangkan peperangan di Badar ini sudah memukul, ya, dengan sangat telak, ya, musuh dari kafir Quraisy. Dan Quraisy itu yang ada di Mekah, ya, suku Quraisy yang ada di Mekah, masyarakat Mekah itu, mereka ini pusatnya kegiatan spiritual, apa-apa yang apa keagamaan, apa-apa yang kemudian dilakukan di Mekah, ya, itu akan jadi panutan. Yang kedua, di sana juga sebagai satu tempat atau kota perniagaan. Jadi masyarakat di berbagai daerah pun datang ke sana juga untuk perdagangan. Jadi betul-betul memberikan pengaruh yang besar, gitu ya, masyarakat Mekah, ya, di Mekah, sehingga ketika Badar, ya, kafir Quraisy ini sudah terpukul seperti itu, bahkan nanti ada Uhud, ada perang Ahzab, mereka juga tetap sebetulnya kalah, begitu ya. Ini memberikan efek yang sangat luar biasa, ya, ketika sebelum Fathu Mekah ada peristiwa Hudaybiyah, ya. Hudaybiyah ini juga peristiwa besar, tapi tidak kita masukkan di dalam 5 peristiwa besar, ya, yang akan sangat berpengaruh di dalam peradaban Islam. Walaupun nanti di Hudaybiyah ini menjadi satu awal, ya, satu awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengembangkan sayap dakwah itu ke kancah internasional, karena beliau setelah perjanjian Hudaybiyah itu salah satu isinya adalah gencatan senjata 10 tahun dengan Quraisy. Jadi nggak perlu mikir dan pusing tentang perang lawan Quraisy, karena 10 tahun dianggap aman, ya, mereka ada perjanjian orang-orang kafir Quraisy dengan kaum muslimin untuk tidak melakukan peperangan atau gencatan senjata. Nah, di situ dimanfaatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membereskan orang-orang Yahudi di Khaybar, untuk mengirimkan surat-surat menyeru pada Islam kepada para raja-raja atau pemimpin-pemimpin di wilayah Jazirah Arab, di daerah Najd, ke Habasyah, ke Persia, ke negeri Syam, ke berbagai wilayah. Dan itu sudah dimulai di Hudaybiyah, itu tahun ke-6. Jadi tahun 7 itu sudah mulai bergerak, ya, termasuk penaklukan Yahudi Khaybar, ya. Karena Yahudi ini juga PR juga bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibereskan pertama siapa? Quraisy. Quraisy beres, kedua baru Yahudi, ya. Baru nanti yang ketiga adalah musuh-musuh Islam yang ada di luar sana, ya, termasuk Romawi, Persia itu nanti bagian berikutnya. Tapi ada tahapannya, nggak ujuk-ujuk kan langsung besar, ya. Ya, kalau kita kemudian membayangkan secara sederhananya, kalau kita ini mau berprestasinya kan di wilayah lokal dulu, gitu ya. Mungkin di sekolah, di kelasnya dulu. Nanti di kelas juara 1. Di sekolah jadi juara umum misalnya, ya. Dari sekolah nanti perwakilan dari sekolah juara se-provinsi kah, atau mungkin se-Indonesia, atau bahkan kemudian baru nanti ke internasional. Ya, ada tahapan-tahapan. Nah, kita pun juga bisa memulai seperti itu, ya. Untuk kita bisa memiliki karya yang juga memberikan kontribusi dalam peradaban Islam, dalam kejayaan Islam yang akan datang, kita mulai juga dari hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan di rumah, mulai dari rumah kita. Ya, termasuk kita harus jeli untuk melihat potensi anak-anak kita, diarahkan bagaimana. Ya, dari lingkup yang kecil ini kan pasti kemudian akan bisa apa ya, membesar begitu ya, dari lingkungan yang kecil, kemudian skala besar lagi, lokal, regional, sekarang nasional, sampai kemudian internasional. Itu akan tetap memberikan pengaruh. Sekecil apapun itu akan memberikan pengaruh. Jadi kita fokusnya adalah fokus yang ada di lingkungan kita dahulu. Nah, otomatis itu nanti kalau kualitasnya bagus, dia akan lebih mudah untuk kemudian menyebar ataupun kemudian menjadi tingkatan atau
kualitasnya gitu ya, setara dengan kualitas yang lebih baik lagi ya, internasional begitu. Nah, ini menjadi PR untuk kita semuanya. Di Fathu Mekah ini adalah peristiwa yang sangat bersejarah. Mekah ini kan musuh kaum muslimin, bahkan sejak periode dakwah yang pertama ya, ketika ada di Mekah, setelah dakwah dalam lingkup terbatas, dakwah dengan terbatas, kemudian ada dakwah terang-terangan. Di situ kan mulai ada reaksi dari orang-orang Quraisy. Mereka menunjukkan penolakan terhadap kaum muslimin dan berbagai kejahatan yang mereka lakukan, intimidasi, bahkan kaum muslimin terbunuh ya. Mereka kemudian terpaksa harus berhijrah meninggalkan kota yang mereka cintai. Itu kan orang-orang kafir Quraisy. Ketika mereka kemudian sudah tunduk kepada kaum muslimin di Fathu Mekah itulah ya, di situ kemudian orang-orang di Jazirah Arab mulai mengubah pemikiran mereka tentang Islam. Mereka mulai kemudian membuka diri untuk kemudian menerima Islam. Bahkan di tahun 8 ini kan tahun Fathu Mekah. Nanti di tahun ke-9 dan ke-10 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ini tidak tercatat banyak peristiwa-peristiwa besar ya, tetapi di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah disibukkan dengan para utusan-utusan yang datang dari berbagai penjuru Jazirah Arab ataupun luar Jazirah Arab yang kemudian ingin masuk Islam, ingin berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka ingin menimba ilmu Islam untuk dibawa pulang ke kampung halaman mereka. Nah, ini masa orang-orang itu berbondong-bondong masuk Islam ya di Fathu Mekah. Nah, ini menjadi satu tanda. Nah, dari Fathu Mekah inilah ya, berarti kaum muslimin sudah menguasai wilayah Jazirah Arab. Ya, kalau dilihat di peta Jazirah Arab tidak hanya skala nasional sebetulnya ya, karena itu luas sekali. Bahkan saat ini Jazirah Arab sudah terbagi menjadi berapa negara itu? Berapa? 3 atau 4 negara ya. Jadi sudah cukup luas cakupannya. Jazirah Arab sudah dikuasai. Mekah dikuasai, maka Jazirah Arab otomatis itu mudah sekali untuk kemudian bisa mengikuti Islam. Nah, dari sinilah kemudian dakwah internasional itu mulai dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu bukan yang pertama kalinya, sudah diawali dari surat-surat yang dikirimkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada raja-raja. Kemudian yang kedua ada perang Mu'tah. Ya, ini syariah karena Rasulullah tidak ikut serta di dalam perang Mu'tah. Ya, mungkin kalau dengar perang Mu'tah yang ingat siapa? Khalid bin Walid. Ya, ini perang kaum muslimin pertama kali melawan pasukan Romawi. Ada 3 panglima. Sebetulnya Khalid bin Walid tidak termasuk panglima yang ditunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang selamat adalah Khalid bin Walid. Ya, kemudian yang berhasil membawa pasukan itu mundur dengan selamat. Dan ini keren sekali ya, memang keren sekali. Ya, ada 3 panglima yang kemudian sudah syahid ya. Ada apa namanya? Saudara sepupu ya, sepupu Rasulullah yang baru pulang dari Habasyah, Ja'far, yang dia Ja'far. Iya betul, Ja'far. Ja'far ini yang sampai kemudian 2 tangan putus ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa Ja'far diberikan 2 sayap gitu ya. Nah, ini masya Allah. Nah, ini sudah dimulai sebetulnya, tidak ujuk-ujuk terjadi nanti di akhir-akhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meluaskan dakwah secara internasional. Nah, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di tahun ke-9 itu Rasulullah memimpin pasukan untuk menghadapi Romawi. Ya, artinya di sini tadi kan syariah ya, Mu'tah itu nggak ada Rasulullah. Rasulullah di Madinah. Yang memimpin ada 3 panglima itu, termasuk nanti setelah 3 panglima ini gugur syahid dipimpin oleh Khalid bin Walid ya, yang mundur kemudian. Dan dilanjutkan yaitu di peristiwa perang Tabuk. Ya. Perang Tabuk itu perang yang sangat berat sekali. Perang yang sangat kondisinya sangat sulit sekali ya, dan ini dimenangkan oleh kaum muslim ya, karena orang-orang Romawi ini mendengar pasukan kaum muslimin saja tidak berani menampakkan batang hidungnya, jadi mereka kalah WO gitu ya, nggak datang mereka, nggak berani, sudah nggak berani. Itulah kelebihan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, yaitu diberikannya rasa takut kepada musuh-musuh Allah ya, musuh-musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, musuh-musuh kaum muslimin itu jaraknya 1 bulan perjalanan.
Ya 1 bulan perjalanan kalau di masa itu ya mungkin dihitung secara masa itu juga ya. Kalau perjalanan 1 bulan kira-kira dari Madinah sampai ke negeri Syam jalan kaki gitu ya. 1 bulan itu mereka sudah ketakutan luar biasa. Ya. Nah itulah 5 peristiwa ya yang kemudian terjadi di bulan Ramadan yang menjadikan satu momentum bagi kita untuk terus kemudian mengingat bahwa Ramadan ini ternyata ada hal-hal besar yang di masa sejarah itu di masa lampau itu terjadi, ya terutama di masa kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di masa kenabian, yang kalau kemudian kita mengingat itu seharusnya kita kemudian lebih bersemangat untuk kemudian kita meneladani bahwa ada hal-hal besar yang harus kita lakukan, terutama di bulan mulia ini, di bulan Ramadan, yang kita sudah terbiasa untuk fokus dalam ibadah ritual individu kita, maka kita akan mulai ya untuk kemudian naik tingkat, kita fokus pada hal-hal yang lebih besar lagi. Artinya tidak hanya mementingkan diri kita sendiri. Insya Allah kita semuanya bisa ya, asalkan ada kemauan dan Allah mudahkan, Allah berikan izin kepada kita, kita bisa melakukannya. Nah, itu ya yang bisa saya sampaikan tentang sirah di bulan Ramadan, ya Ramadan di dalam sirah ya, lebih tepatnya Ramadan di dalam sirah dan terkait dengan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sepanjang kehidupan beliau masa kenabian beliau sudah mulai membangun peradaban Islam itu dan buahnya itu sebetulnya kita rasakan sampai dengan hari ini walaupun kalau kita saat ini sedang di masa yang surut gitu ya, kita ini sedang lemah-lemahnya, tapi ya, kejayaan itu akan kembali dan sejarah itu polanya berulang. Nah, kita tinggal ngikuti saja polanya. Bagaimana kok kemudian bisa berhasil, bagaimana kemudian bisa berjaya, bagaimana bisa sukses, kita ikuti pola itu, yaitu polanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita dan juga dari generasi terbaik yaitu para sahabat. Wallahu taala a'lam, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Afwan, ini memang saya buat waktunya agak pendek karena ini saya mengisi di waktu break sebetulnya ya. Saya ambil sepotong ini. Hari ini ada kegiatan di Majelis Ilmu juga di Madrasah Khilafah Rasyidah Ustadz Asep Sobari. Jadi mudah-mudahan ummahat sekalian, akhwati fillah yang kemudian bisa ikut bergabung di jam yang sangat ini ya, sangat rawan sebetulnya sore itu ibu-ibu biasanya sibuk untuk menyiapkan berbuka keluarga atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersamaan sore. Ya, mudah-mudahan Allah berikan segala kemudahan untuk urusan kita semuanya. Baik, apakah ada diskusi atau nanti kita tutup dulu? Mungkin kalau ada diskusi barang 5 menit 10 menit bisa kita buka ya. Ini ada, kita bisa cukupkan. Boleh kalau ada boleh dibuka videonya biar saya lihat juga, kangen juga ya. Ini semuanya ditutup. Saya lihat ada siapa saja. Masya Allah. Ada Ustazah Ida dan Ustadz Umar ini. Ada? Belum ada? Oke, baik. Kalau belum ada, ya sebagai pemantik untuk kita ya, ya kita sudah masuk di pertengahan Ramadan, ya kita evaluasi kembali apa-apa yang sudah kita lakukan selama separuh Ramadan yang sudah berjalan ini. Kita evaluasi, kita renungi sudah berapa banyak dari Ramadan kita yang sudah berlalu, kemudian Ramadan pada tahun ini yang sudah berjalan separuhnya, hampirnya, kira-kira apa yang sudah kita lakukan yang memiliki dampak di dalam pencapaian peradaban Islam ya, terutama untuk mempersiapkan generasi kita. Ya, kita renungi, kita pikirkan, dan kalau ada hal-hal yang kemudian kita bisa lakukan untuk segera kita bisa lakukan. Ya minimal kita mulai dari tadi ya, momentum yang pertama, Iqra. Kita bisa mulai dari membaca ya, karena ini adalah wasilah dari datangnya ilmu. Baik, kalau tidak ada saya cek ya di chat ya. Oke.
Jika tidak ada, kita cukupkan terlebih dahulu kajian kita pada hari ini. Insya Allah nanti live lagi 2 pekan lagi ya, jadi di pekan 2 dan 4. Namun pekan 3 akan kita isi materi yang tidak live ya, jadi nanti bisa diakses di YouTube atau secara offline. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan segala keterbatasan. Semoga Allah tetap memberikan kepada kita keberkahan, kebermanfaatan meski masih dalam suasana ini ya, dan Allah berikan kesehatan untuk kita semuanya, diberikan kesempatan kembali untuk belajar bersama di dalam majelis Nabawiyah ini. Kita cukupkan dengan hamdalah alamin, istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.